Jadi konflik kepentingan seperti ini ya tentu harus diperbaiki, jangan sampai terjadi lagi dan merajalela sampai dengan kita sulit untuk mengetahui ini agenda negara atau agenda bisnis pejabat yang bersangkutan. Pemerintah seharusnya itu mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu. Kalau katakanlah untuk masyarakat yang kurang mampu, oke. Jadi di era Pak Jokowi belanja tidak pernah turun, tapi tax ratio turun terus. Jadi belanja begini, tax ratio jadi makin menganga. Nah menganga ini kan harus ditutup dengan utang gitu. Utang oke, tapi untuk tujuan-tujuan yang produktif agar tidak membebani generasi yang akan datang. Jadi yang jelas kita ingin ke depan ini prioritasnya adalah kepembangunan sumber daya manusia. Bahwa seseorang yang punya otoritas mengambil kebijakan atau keputusan tertentu dalam sebuah lingkup organisasi, apapun levelnya sebetulnya, itu pasti ada godaan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya paling tidak. Regulasi-regulasi yang menghambat usaha mikro kecil untuk tumbuh itu harus diubah. Sebelum kita buat perubahan aturan, mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, itu tidak bisa bila alamatnya di zona yang bukan untuk usaha. Ya kalau di sisi pemerintah dan tentu berpengaruh kepada ekonomi nasional, ekonomi masyarakat, pemerintah harus mempunyai daya beli yang lebih kuat. Karena itulah maka sebenarnya mestinya didorong oleh konsumsi masyarakat yang lebih baik, didorong oleh produktivitas nasional di bidang ini. Tentu ada kebijaksanaan pemerintah yang baik, hilirisasi contohnya, tetapi hilirisasi itu baru mempunyai dampak yang lebih baik kalau dikerjakan oleh usaha-usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka itu dampaknya menjadi kecil. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Rashid Baswedan menuturkan pertemuan dengan 20 entrepreneur muda inspiratif itu untuk mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha di Pendopo Anies Baswedan, Lebak Bulus Dalam, Jakarta Selatan, Selasa 1 Agustus 2023. Dia menuturkan jangan pernah pemerintah membuat kebijakan berdasarkan yang diketahuinya saja, karena belum tentu sama yang dirasakan para pelaku usaha di lapangan. Karena ketika sampai pada dunia usaha, pemerintah itu posisinya mendengarkan. Jangan sampai pemerintah itu membuat kebijakan berdasarkan yang kami ketahui, bukan berdasarkan yang jadi aspirasi dari pelaku pasar. Karena belum tentu yang diketahui pemerintah itu sama dengan yang menjadi aspirasi pelaku pasar, kata Anies ditemui KBA News. Dengan digital inclusion, pelaku UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Hal itu merupakan salah satu hal yang paling penting menggunakan dan memanfaatkan teknologi saat ini. Kami sering bilang, jangan berprestasi seperti pihak yang tahu atas semua solusi, tapi pihak yang punya otoritas, tapi solusinya bisa datang dari mana-mana. Demikian ujarnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan dari pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies selalu mengajak bicara para pelaku usaha atau UMKM. Solusinya dengar dan diajak bicara sama-sama. Menurut saya dari pengalaman kami selama ini, ketika sampai pada pelaku-pelaku usaha yang punya kepentingan usaha yang berbeda itu duduk sama-sama, kemudian buat mekanisme yang fair dengan semuanya, tapi dengan duduk sama-sama dan ujungnya idenya dari mereka kok. Demikian tuturnya. Kemudian terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh para pengusaha tersebut, banyak dari mereka memerlukan perlindungan dengan adanya asuransi, sehingga mereka punya rasa tenang untuk keluarganya. Kami melihat terkait dengan UMKM itu banyak dari mereka yang memerlukan perlindungan terkait dengan asuransi. Misalnya contoh, mereka ada yang punya usaha itu di perikanan yang kalau melaut itu bisa seminggu 2 minggu dengan resiko yang cukup tinggi. Nah, yang seperti ini bisa disiapkan program untuk asuransi sehingga mereka punya rasa tenang untuk keluarganya. Demikian jelasnya. Bakal calon presiden